podcast Takertas. Hari ini kita mau membahas yang seru banget nih, temanya membangun kemandirian lewat keterampilan berwirausaha. Coba bisa tebak nggak kita hari ini narasumbernya dari mana? Nah, hari ini narasumber kita sudah hadir nih, kebetulan kegiatannya juga sedang berlangsung ya Ibu ya? Sedang banyak-banyaknya berlangsung nih. Oke, kita bisa kenalan dulu barangkali Ibu, silahkan memperkenalkan diri. Narasumber kita hari ini adalah... Perkenalkan, saya Rina Puspita Nurhayati yang dipercaya oleh Pak Gubernur menjadi Kepala Balai Latihan Kerja Mandiri pada Disnaker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Jadi saya sejak tahun 2020 sudah di Balai Latihan Kerja Mandiri. Sudah lama Ibu ya, 5 tahun ya? Sudah 5 tahun dan sebentar lagi memasuki masa purna bakti. Aduh, purna di Balai Latihan Kerja Mandiri. Coba Takertas dia kurang kompeten apa narasumber kita hari ini, langsung Ibu Kepala Balai yang akan menyampaikan mengenai pelatihan kerja mandiri yang banyak juga kalian tanyain selama ini. Baik Ibu, bisa kita mulai Ibu obrolan kita hari ini? Oke. Sebelum masuk ke yang lebih jauh lagi mengenai pelatihan yang sedang berjalan juga sekarang ya Bu, barangkali bisa dijelaskan dulu sebenarnya Balai Latihan Kerja Mandiri itu seperti apa sih tugas dan fungsinya? Balai Latihan Kerja Mandiri itu adalah salah satu balai yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kenapa disebut mandiri? Sebetulnya bukan berdiri sendiri, karena banyak yang menganggap bahwa mandirinya itu berdiri sendiri. Balai punya sendiri, Iya, punya pemerintah. betul gitu. Jadi memang salah satu dari unit kerja yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih kepada menjadi wirausaha. Jadi untuk masyarakat yang ingin bekerja tapi tidak di dalam industri atau keluar negeri seperti dua balai yang lainnya, tapi lebih kepada wirausaha. Jadi mandirinya di sini adalah sebetulnya lebih ke wirausaha. Oh, berarti tujuannya dari Balai Latihan Kerja Mandiri ini adalah untuk memberikan pelatihan wirausaha. Betul. Oke. Nah, tadi Ibu singgung berbeda dari dua balai latihan yang lainnya. Nah, membedakannya itu apa Bu yang membedakannya? Ya, yang membedakannya Dari itu dua balai yang lain. jadi kalau balai yang lain itu adalah lebih ke dunia industri, balai kompetensi yang ada di Kota Bekasi. Oh iya, maaf Ibu, kita pernah udah bahas juga Balai Takertas untuk Balai Latihan Kerja Kompetensi yang tadi Bu Rina singgung. Nanti kalian bisa tonton videonya di sini ya. Oke, lanjut Ibu. Dan satu lagi adalah LTSA PMI, di mana itu adalah mengirimkan kepada masyarakat yang ingin ke luar negeri. Jadi yang membedakannya adalah bahwa berwirausaha, berwirausaha tentunya itu. Berarti fokusnya pelatihan untuk berwirausaha mandiri. Betul. Makanya namanya Balai Latihan Kerja Mandiri, bukan Balai Latihan Kerja sendiri gitu ya. Masih punya pemerintah, masih punya Disnaker, cuman fokusnya adalah untuk mandiri berwirausaha gitu ya Bu. Oke. Nah, kalau ini Bu, sasaran utamanya dari program pelatihan Balai Latihan Kerja Mandiri itu siapa aja Bu yang sasaran untuk wirausaha ini? Oh, jadi gini, sasaran peserta pelatihan ini tentunya kita diutamakan untuk masyarakat yang lulusan SD, SMP, dan SMA. Oh, lulusan SD, SMP boleh. Betul, karena lulusan SD, SMP itu tidak terakomodir oleh di dunia industri. Ya, betul. Gitu ya. Kalau dunia industri itu kan pendidikannya jelas. Nah, kalau berwirausaha itu kan siapapun bisa. Boleh. Gitu, Okay. boleh. Kemudian mungkin ada batasan dari yang ekonomi seperti apa atau mungkin usia tentu. gitu Bu. Nah, kalau usia tentunya dari 18 tahun sampai 45 tahun diutamakan. Ya, karena kan masyarakat juga kalau sekarang kan usia hidup itu sudah lebih panjang gitu. Jadi makanya kita juga tidak bisa membatasi di usia 45 tahun. Apabila ada yang berusia di atas 45 tahun mau mengikuti boleh, tapi kita utamakan 18 sampai 45 tahun. Kemudian juga masyarakat yang kita sasar adalah petani tembakau, kemudian juga
buruh pabrik yang ter-PHK, masyarakat yang dengan kemiskinan ekstrim, perempuan kepala keluarga, kemudian juga perempuan rentan gitu, seperti itu. Jadi diutamakan adalah masyarakat yang memang apa ya, kemiskinannya ekstrim gitu dengan ya. tingkat ekonominya di bawah Betul itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya keterampilan atau pelatihan apa saja Bu yang tersedia di BLK Mandiri ini? Kejuruannya mungkin. Kejuruannya iya. Jadi kan kita suka lihat juga nih Bu di medsos, suka kita posting nih Balat Nakertas, pasti lihat ya ada beberapa yang day one pelatihan apa, day one pelatihan apa. Nah, itu kok banyak ya gitu. Kelihatan itu ada apa aja Bu untuk kejuruannya? Betul. Jadi di Balai Latihan Kerja Mandiri ini kita melaksanakan pelatihan selama 5 hari. Untuk setiap kejuruan sama masing-masing kejuruan. Jadi di kejuruan kita itu ada kejuruan tata boga, kemudian ada tata rias wajah, ada tata rias rambut, ada barista, ada las listrik dasar, teknik cukur dasar, digital marketing. Tapi kalau untuk digital marketing itu khusus untuk yang sudah mengikuti pelatihan. Yang sudah mengikuti pelatihan di BLK Mandiri, kemudian nanti kita evaluasi. Nah, itu baru kita untuk lebih ke up ya. Upskilling gitu ya. Upskillingnya. Jadi itu kalau untuk digital marketing. Jadi bukan masyarakat yang baru mendaftar, tapi kita ambil dari peserta yang sudah pernah kita latih gitu. Peserta yang sudah pernah dilatih ini berarti yang mengikutinya di kejuruan lain gitu ya, misalnya tata boga, pernah tata boga. Di seluruh kejuruan, di semua kejuruan kita lihat yang memang misalnya sudah berwirausaha dan sudah bagus berwirausahanya. Nah, itu nanti kita untuk di-up untuk ke pemasarannya, kemudian cara pengelolaan keuangannya seperti itu. Oke, berarti dia misalnya pernah ikut pelatihan di kejuruan yang lain selain digital marketing, kemudian sudah punya usaha. Nah, itu yang boleh mendaftar untuk digital marketing yang di Balai Latihan Kerja Mandiri seperti itu ya. Karena sebagai informasi juga Balat Nakertas, karena digital marketing itu ada juga pelatihannya di Balai Latihan Kerja Kompetensi. Nah, itu nanti beda lagi. Silahkan ditonton di video yang tadi. Kalau ini yang berbeda lagi gitu. Kalau ini sasaran utama yang bisa ikut digital marketing adalah yang sebelumnya sudah pernah pelatihan di BLK Mandiri dengan kejuruan yang lain, kemudian di upskilling untuk pemasaran produk atau jasanya dia gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Kemudian apakah ada fokus khusus pada bidang kewirausahaan dalam pelatihan-pelatihan tersebut? Fokus khusus untuk kewirausahaan ya kita mencoba supaya masyarakat yang mengikuti pelatihan itu lebih agar bisa meningkatkan ekonomi. Jadi lebih bisa meningkatkan ekonomi, terus karena kan itu pengangguran ya, lebih ke situ. Jadi berarti itu pengangguran, itu syarat juga ya Bu? Betul, ya, berarti suka ada yang nanya, saya lagi kuliah, saya sudah bekerja, boleh nggak ikut pelatihan kerja mandiri? Boleh ikut mendaftar, tapi nanti kan secara boleh mendaftar tapi kita yang seleksi. Maksudnya gini, kita utamakan yang memang sedang menganggur, karena kan tujuannya juga untuk mengurangi tingkat pengangguran. Jadi memang kita utamakan yang pengangguran dulu. Kalau yang sudah bekerja kan sudah gitu ya, yang lagi kuliah kapan mau berwirausahanya, karena kita kan keinginan masyarakat yang kita latih itu adalah berhasil menjadi wirausaha. Seperti kata Pak Kadis itu ya, beberapa kali diucapkan Pak Kadis itu, kalau ada satu orang masuk ke perusahaan itu akan tetap satu. Tapi apabila berwirausaha itu dari satu orang bisa menjadi dua, menjadi tiga, menjadi gitu. Jadi karena misalnya wirausahanya berkembang, pasti dia perlu yang membantu. Nah, itu kan jadi harapannya kita mengurangi lebih banyak lagi pengangguran lewat orang-orang yang berwirausaha seperti itu ya Bu. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, kalau untuk proses pendaftaran dan seleksi pesertanya tuh gimana Bu? Apakah setiap pelatihan ini terbuka untuk umum atau ada kriteria tertentu, kayak mungkin saya review sedikit kemarin yang baru dibuka pendaftaran pelatihannya itu kan suka ada tuh ketentuannya harus dari kabupaten mana, untuk kejuruan apa dari kabupaten mana. Nah, itu tuh gimana tuh Bu untuk proses pendaftaran, seleksi dan yang itu? Jadi gini, jadi kita karena kan
yang kita latih satu angkatan itu hanya 20 orang. Satu Jadi angkatan satu 20 angkatan, orang. satu kejuruan itu hanya 20 orang. Nah, pasti banyak masyarakat yang ingin ikut. Iya. Nah, apabila kita buka misalnya 27 kabupaten kota, nanti mungkin batch berikutnya akan kita coba. Akan kita coba apabila kita membuka 27 kabupaten kota untuk satu kejuruan untuk 20 orang. Nah, kenapa kita bagi tiba-tiba kok kenapa ini ada pelatihan Di Majalengka. di Majalengka atau kenapa kok ada pelatihan tata rias tapi hanya untuk Garut Iya, misalnya. betul. Nah, seperti Ya, itu. itu banyak yang nanya juga. Ini tolong disimak jawabannya ya. Betul. Ya, jadi gini, kita berkoordinasi dengan kabupaten kota. Kita berkoordinasi dengan kabupaten kota, kita berkirim surat ke kabupaten kota untuk arah minat dari kabupaten kota itu kemana sih? Kan yang lebih tahu pasti di kabupaten kota, masyarakatnya di situ. Nah, setelah kita berkirim surat, nanti dari kabupaten kota akan menanggapi ke kita. Kemudian kita bahas, kita diskusi dengan teman-teman tim pelatihan yang super hebat di BLKM ini. Ya, jadi kita bahas, nah baru kita lihat arah minatnya kemana. Berarti memang ada identifikasinya ya, Bu. Betul. Jadi tidak tiba-tiba pengen ke Majalengka, tidak seperti itu. Jadi memang ada arah minat dan bakatnya dari kabupaten tersebut. Betul. Gitu. Jadi di kabupaten kota kita tidak memilih sendiri, tapi berdasarkan data yang ada di kabupaten kota, yang dikirim oleh kabupaten kota bahwa contoh Garut. Kenapa sih di Garut nggak cukur gitu kan? Orang kan berpikir orang kan berpikirnya di Garut itu pasti minatnya ke cukur. Nggak juga ternyata. Ya kemarin itu kelihatan yang sekarang lagi pendaftaran itu ternyata ke kecantikan, ke tata rias wajah gitu kan. Ya itulah gitu, salah satunya adalah dengan berkoordinasi dengan kabupaten kota. Setelah berkoordinasi, setelah kita tentukan bagaimana kabupaten kota mana yang akan melaksanakan kejuruan apa, baru kita buka. Kita buka open recruitment yang suka ada di untuk umum ya. Ya, betul, untuk terbuka umum. untuk umum. Betul, untuk umum. Jadi itu ada di IG-nya Balai Latihan Kerja Mandiri. Iya, jadi jangan lupa follow di sini nih, ada BLK Mandiri _Jabar. Nanti jangan lupa di-follow. Nah, itu di situ nanti pendaftaran. Setelah pendaftaran dikumpulkan data oleh teman-teman kita. Ada di Balai Latihan Kerja Mandiri itu ada fungsional penggerak swadaya masyarakat. Kemudian juga ada instruktur. Nah, itu teman-teman itu yang mengelola ya data yang sudah mendaftar gitu. Jadi kita juga punya analis ketenaga kerjaan, ada analis kompetensi ketenaga kerjaan, itu mereka kerjanya di situ. Jadi mengolah data yang sudah daftar, kemudian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, misalnya kita utamakan yang SD, apabila penganggarannya berdasarkan dari DBHCHT, kita utamakan petani tembakau atau keluarganya. DBHCHT itu dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, gitu. Makanya kenapa diutamakan yang keluarga petani tembakau. Betul, tadi ya. Gitu. Jadi diutamakan ke keluarga petani tembakau dan cengkeh. Ya. Kemudian tadi usia. Usia gitu kan. Kalau misalnya mahasiswa kita nanti dulu masukin dulu ke kolom lain gitu kan. Kita lihat dulu SD gitu kan. Yang pendidikan SD-nya dulu. Dari SD juga kita lihat ini dari keluarga misalnya ekonominya. gitu itu pengolahan datanya seperti itu. Kemudian setelah itu kita lakukan tes akademik. Nah, dari tes akademik itu apa tuh Bu isinya? Jadi isinya apakah dia pernah berwirausaha atau sekarang sedang mengerjakan apa gitu kan, termasuk di situ pendidikan gitu kan, di situ kita ada tes matematika gitu. Nggak ada ya. Karena suka ada yang nanya Bu, ini tes akademiknya apa? Ada tes matematika, bahasa, tes CPNS gitu. Bukan gitu. Bukan. Sangat mudah kok gitu. Jadi insya Allah bisa dikerjakan ya Bu ya. Bisa dikerjakan, kita lebih ke sebetulnya lebih ke data diri juga sih gitu, lebih ke profiling. Betul, gitu ya. Gitu. Nah itu jadi setelah tes akademik itu baru akan tersaring, mungkin kita ambil 40 besar dari satu kejuruan untuk 20 orang. Nah itu kita wawancara gitu. Kita wawancara dari jumlah mungkin misalnya ratusan, seleksi akademik tersisa 40 ini diwawancara oleh teman-teman fungsional, penggerak swadaya masyarakat dan instruktur gitu. Itu diwawancara, nanti kita baru kelihatan. Dari hasil wawancara itu sangat terlihat
bahwa mana yang sangat berminat atau hanya sedikit. Apalagi Keseriusannya ya juga kelihatan ya betul Bu ya. gitu kan. Apalagi sekarang tuh ada AI ya. Nah, kadang-kadang tes akademiknya itu yang ngejawab itu. Oh, Jadi kita kelihatan kalau udah iya. itu kelihatan Kelihatannya pada saat interview ya. jadi kalau misalnya bahasanya berbeda. Oh, bahasanya berbeda. Bahasanya berbeda untuk yang itu ya udah kita berarti kan tidak serius. Belum apa-apa sudah tidak jujur. Nah, seperti itu. Jadi kita seleksi lagi dengan wawancara, itu akan terlihat dari wawancara itu akan terlihat keseriusan karena kita kasih waktu kan. Kita kasih waktu jam segini nanti masuk ya. Kalau misalnya nggak masuk ya berarti kan tidak serius. Nah, pada saat pertanyaan-pertanyaan juga mau nggak datang ke Bandung gitu kan, misalnya kita di Garut nih, lagi Garut, misalnya mau nggak nginep di Bandung selama 5 hari gitu kan. Terus ini ya kalau tidak berminat ya mereka akan mundur. Nah, itu jadi seleksi alam lah gitu ya, jadi akan terlihat dengan sendirinya. Nah, si pengumuman itu tadi juga ada di Instagramnya Balai Latihan Kerja. Nah, jadi Balai Kertas jangan lupa kalau misalnya lagi ikut seleksi atau pendaftaran di Balai Latihan Kerja atau dimanapun ya, di Balai Latihan Kerja Mandiri, di BLKK, di LTS APMI, itu pengumumannya kita post di Instagram kita juga sama Disnakernas Jabar. Untuk apa? Untuk melihat keseriusan juga nih, nungguin nggak nih pengumumannya gitu ya Bu, karena kita akan rilis di sana. Nanti untuk jam-jamnya juga semuanya tuh diinformasikan di sana atau melalui email masing-masing juga kalau ada yang pakai email gitu. Tapi utamanya mah jangan lupa lihat di postingan, jangan nanti misal ya Min saya kelewat nih seleksi akademiknya, kan suka ada yang gitu ya. Betul. Saya kelewat nih seleksi akademiknya. Nah, itulah di situ dilihat keseriusannya ya Bu ya. Nungguin gak nih postingan kita? Ada loh, padahal kita posting gitu untuk informasi teknis dan segala macam teknis untuk seleksinya tuh ada di postingan kita gitu ya Bu ya. Oke. Boleh lanjut Bu? Boleh. Nah, oke, kemudian bagaimana nih Bu BLK Mandiri mempersiapkan pesertanya agar siap membuka usaha sendiri setelah pelatihan? Karena kan tujuannya memang tadi ya untuk berwirausahanya. Nah, BLK Mandiri menyiapkan mereka tuh seperti apa Bu? Jadi alhamdulillah ya udah 2 tahun ini di penganggaran BLK Mandiri boleh memberikan bantuan alat. Itu sangat membantu. Jadi sangat berbeda dengan pada saat tahun-tahun sebelumnya. Itu tidak dapat bantuan alat. Alhamdulillah ya. Jadi setelah selesai pelatihan dapat bantuan alatnya gitu. Sesuai dengan kejuruannya. Jadi kalau misalnya barista ya mesin kopi gitu. Kemudian kita juga menyandingkan pada saat pelatihan itu bekerja sama lah dengan OJK dan BJB, yaitu untuk pendanaannya. Jadi biar paham gitu ya, kita tidak boleh memberikan bantuan uang, gitu kan, itu aturan keuangan ya. Jadi kita sandingkan dengan Bank Jabar dan OJK. Jadi biar mereka juga memahami legalitas keuangan itu seperti apa gitu. Nah, itu juga alhamdulillah sudah banyak karena BJB juga memberikan bantuan pinjaman itu tidak menggunakan kredit usaha gitu ya, super mikro itu kan. Jadi peserta yang berminat perlu modal itu tidak serta-merta diberikan minjem misalnya 10 juta, tidak seperti itu, tapi membuat RAB dulu, membuat proposal dulu gitu proposal ya. Tapi tidak ada jaminan yang ditahan, gitu, tidak menggunakan jaminan lah. Nah, itu juga alhamdulillah sudah banyak juga yang berhasil. Alhamdulillah Bu, jadi selain kita berikan bantuan alat, kemudian kita berikan literasi keuangan, bekerja sama dengan OJK gitu ya. Kemudian untuk pendanaan bisa pinjem juga ke BJB melalui tadi yang tanpa agunan itu ya Bu. Tapi mungkin itu juga ya dipelajari dulu proposalnya segala macamnya, jadi harus dibuat juga. Itu nanti membuat proposal itu, membuat RAB itu diajarkan juga Bu? Diajarkan. Diajarkan oleh OJK dan BJB nanti masuk dalam pembelajaran. Termasuk juga masuk ke kurikulum ya itu literasi keuangan. Belum sih. Cuman ada aja materinya. Jadi tidak masuk ke dalam kurikulum gitu. Oke. Nah, kemudian Ibu ada nggak program pendampingan atau program mentoring pasca pelatihannya? Ya. Jadi pasca pelatihan kayak misalnya kalau mau konsul lagi gitu? Oh iya, tentu itu. Jadi setiap pelatihan itu kita ada grup. Ada grup WhatsApp
Nah di situ. Jadi apabila seperti contoh misalnya tata boga nih ya, tata boga tuh yang diajarkannya hanya membuat roti, misalnya membuat kue sus, ternyata pada saat ada pesanan membuat brownies misalnya gitu, kan tidak diajarkan. Belum diajarin gitu. Boleh tuh nanya di grup grup. WhatsApp. Di situ ada instruktur. Jadi setiap grup WhatsApp itu ada instruktur di situ. Minta Jadi resep brownies, boleh. Iya, itu gitu. akan dijawab langsung oleh instrukturnya. Minta resep apa tuh sekarang bolu ketan keju. Ya, makanya boleh yang lagi mengikuti perkembangan ya Bu ya, walaupun misalnya mereka pelatihannya sudah berlalu pada saat itu belum musim tuh si kue-kuehan itu, tapi nanti ketika butuh gitu boleh minta pendampingan gitu ya Bu. Ya, terus kita juga melakukan monef ya. Jadi setelah monef itu setelah 2 bulan monitoring dan evaluasi. Jadi itu 2 bulan setelah pelaksanaan pelatihan kita lakukan. Jadi kita lihat nih bantuan alat yang kita beri, ilmu yang kita beri itu diimplementasikan. Ya, jadi bisa berwirausaha nggak gitu. Nah, alhamdulillah di tahun 2024 ini dari yang kita latih 73% itu sudah berhasil dan sudah menjadi wirausaha baru gitu. Jadi berpikirnya jangan jadi wirausaha yang besar, tapi minimal dari hasil pelatihan. Gitu ya. Jadi hasil pelatihan itu sudah bisa menghasilkan, sudah dapat penghasilan dan meningkatkan ekonomi yang alumni peserta itu. Okay. Nah Ibu ada nggak nih contoh, tadi kan Ibu bilang ada yang disinggung 70% sudah punya usaha sendiri gitu ya Bu, ada nggak contoh alumni atau success story-nya yang berhasil membangun usaha dan sekarang tuh menjadi inspirasi gitu bagi peserta yang lain? Banyak sebetulnya yang contoh biasanya dari kejuruan apa tuh Bu? Ada dari barista, ada dari setiap kejuruan ada. Dari tata boga banyak kalau dari tata boga. Kemudian dari las listrik juga ada. Biasanya gini, pada saat pelatihan itu mereka suka posting-posting tuh di WA misalnya gitu terus kegiatan. Itu belum pulang itu udah nanti kalau pulang saya mau pesen ya gitu. Nah gitu, Bu gimana dong gini ya sok nanti dapat alatnya. Makanya untuk tata boga misalnya kalau kompor kan pasti punya lah di rumah masing-masing. Iya betul. Tapi kan oven kemudian mixer itu kan belum tentu. Nah itu yang kita berikan. Jadi langsung begitu banyak seperti itu. Kemudian juga cukur ada yang sudah. Kalau cukur itu dikasih bantuan modalnya satu set gitu Bu, sama kursinya gitu. Enggak, kalau kursinya jadi kita kasih clipper. Alat-alat gunting gitu kan, terus guntingnya beda ya, gunting cukur ya. Bukan kayak gunting buat gunting moto. Ya gitu. Jadi alhamdulillah banyak yang sudah di Kabupaten Tasik. Kemudian kalau yang cukur tuh di Kabupaten Sumedang, las listrik ada di Purwakarta. Tata boga banyak, hampir semua kabupaten kota itu sudah, karena memang tata boga itu masih orang idola. sekarang senang jajan pasti jualan makanan mah laku gitu Bu ya. Berarti barangkali nanti boleh kita undang nih Bu alumni untuk podcast di sini menceritakan. Boleh dong. Boleh ya tunggu ya banget nanti. Ada episode success story alumni BLK Mandiri Jawa Barat nih. Terus sejauh ini Ibu bagaimana dampak kehadiran BLK Mandiri terhadap pengurangan angka pengangguran di Jawa Barat gitu? Kayak tadi mungkin Ibu sudah singgung sedikit ya Bu. Ya meski tidak banyak ya, masih belum banyak karena memang yang kita latih itu juga tidak terlalu banyak, apalagi karena kita juga terbatas ya Bu, apalagi begitu saya masuk itu tahun 2020 itu kan langsung kena COVID. Otomatis nggak ada pelatihan 2 tahun tuh, tapi alhamdulillah setelah ini kemudian sekarang pun banyak sekali yang berminat bertanya gitu kan, terutama penganggaran sudah menjadi, karena memang mau tidak mau gitu kita agak sulit kalau misalnya harus melalui online ya, karena kan harus praktek langsung. Kenapa gitu. susah online itu? Karena kejuruan-kejuruannya banyak yang praktek langsung ya Bu gitu ya. Jadi dari itu
setiap pelaksanaan pelatihan itu 20% materi, 80% itu adalah praktek. Iya, karena gitu tadi ya kan. kejuruannya tata boga, kopi, cukur. Ya kalau online dia mau nyukur dapatnya siapa? Itu Iya, kesulitannya oke. kenapa Iya, kita ya. tidak bisa melaksanakan secara online. Online Tapi ya. kita juga ada bisa gitu, mungkin untuk apa Kalau ya? digital Nah, marketing gitu kayak bisa gitu barangkali ya, Bu. bisa. Gitu. Oke, nah kalau untuk jenis usaha yang paling banyak berkembang, Bu, dari lulusan BLK Mandiri ini apa, Bu? Tata Tata boga, boga. barista yang banyak, Eh, cukur yang juga banyak. iya Tapi ya, yang paling banyak ya dari tata boga tata karena boga. memang minat masyarakat pun Mm-mm. masih banyak di tata boga gitu. Itu berapa persen tuh, Bu, dari alumni pelatihan yang membuka usaha sendiri? Eh, Yang berhasil yang membuka berhasil usaha membuka sendiri. usaha itu tadi 73% ya, Tujuh- yang sudah kita banyak lihat ya. di tahun 2024 itu 73% sudah melaksanakan. Jadi kita tidak berpikir usaha yang besar Iya, ya, itu betul, tadi betul. tadi saya sudah katakan bahwa sudah bisa meningkatkan ekonominya gitu, Memperbaiki ya ekonominya punya gitu ya, Bu. penghasilan Punya gitu. penghasilan. Oke. Nah, Ibu, selanjutnya apakah BLK Mandiri ini bekerja sama dengan dunia industri nih atau lembaga lain dalam pelatihan? Mungkin tadi selain OJK untuk literasi keuangan dan BJB untuk bantuan modal gitu ya, Bu. Ada lembaga lain nggak atau dunia industri gitu? Kalau dunia industri mungkin enggak ya. Kalau dunia industri karena memang Fokusnya tidak ke mandiri ke ya. mandiri gitu. Kita pernah kerjasama dengan Mogev Korea ya, melatih perempuan-perempuan rentan, Yang dikatakan perempuan rentan itu yang seperti apa, Bu? yaitu perempuan yang tingkat ekonominya sangat rendah gitu ya. Kemudian juga sebagai kepala keluarga juga, kepala keluarga. gitu. Mungkin yang diurusnya juga banyak, misalnya gitu. Tidak hanya keluarganya, tapi tidak hanya anak gitu ya, tapi ada keluarganya, ada Membiayai keluarga juga ya, gitu. Dengan lembaga lain kita bekerja sama dengan balai latihan punya kementerian ya, yang di Serang gitu kan, terus kemudian BPPV yang di Lembang. Nah itu kerjasama juga gitu itu. Kemudian dengan dinas DP3KB, Pak tentunya, kemudian yang melatih dengan perempuan-perempuan tadi ya, Bu ya. perempuan tadi, kemudian juga dengan dinas KUK. Jadi kalau dengan dinas KUK itu alumni peserta alumni pelatihan kita itu datanya kita serahkan. Serahkan ke KUK, ke dinas koperasi dan usaha kecil. Nah, ke situ datanya nanti mereka akan mengolah kira-kira yang bisa yang sudah memiliki usaha nanti mereka undang, kemudian untuk literasi keuangan, untuk perizinan. Nah, kalau di dinas KUK itu ada pendampingan. Jadi kalau misalnya sudah diundang oleh dinas KUK, ada contoh success story satu yang sangat sukses sekali. Itu ada di Kabupaten Bandung, Desi Cookies. Oh iya, kita posting juga Desi Cookies. Ya, itu gimana, Bu? Ya itu alumni pelatihan kita itu udah sangat besar. Itu juga selalu masih terus-terusan dengan kita gitu. Kalau misalnya, Bu, saya perlu bantuan perlu di up nih, saya mau pengen ke BJB lagi, kita cobain sounding ke BJB Soreang gitu kan. Ini gimana? Karena memang udah maju. Sekarang kemarin waktu itu dilatihnya sebetulnya hanya tata boga, tapi sekarang dia sudah merambah ke barista gitu di kabupaten. Boleh tuh dijadikan success story. Udah pernah. Kita pernah posting, Bu, yang iya. Desi Cookies waktu lebaran. Iya, Berarti berkolaborasi ya, Bu, pemerintah, swasta, komunitas dalam mendukung keberlanjutan si alumninya ini tadi. Kayak misalnya udah dilatih nih di BLK Mandiri, kemudian kan mungkin nanti dia punya usaha, butuh mengurus izin dan lain-lain, itu bisa dibina oleh dinas KUK seperti itu ya, Bu. Jadi berkolaborasi gitu untuk pendanaan, nanti bisa pinjam kredit ke BJB, literasi keuangan dari OJK gitu untuk mendukung keberlanjutan usahanya mereka gitu ya, Bu. Oke, kemudian apa nih, Bu, rencana jangka panjang BLK Mandiri untuk menjangkau lebih banyak lagi masyarakat Jawa Barat? Mungkin siapa tahu punya cita-cita, sekarang kan 20 yang dilatih satu batch bisa jadi 40 atau batchnya bisa jadi banyak gitu.
Karena banyak sekali loh Bu peminatnya ya. Mungkin Ibu juga lebih tahu ya jumlah pendaftar yang masuk itu sampai akhirnya tersaring jadi 20 per kejuruan gitu. Jadi gini, kalau untuk perkejuruan itu kita tidak bisa lebih dari 20. Karena kalau lebih dari 20 itu jadi programnya tidak berjalan dengan baik. Oh iya, Gitu jadi kan. Jadi menjaga kualitasnya betul. juga. Jadi kita tidak hanya kuantitas tapi kualitasnya juga. Karena kan mereka akan keluar setelah pelatihan itu berdiri sendiri. Iya. Untuk berwirausaha sendiri. Jadi mereka kualitasnya harus bagus gitu kan. Nah, mungkin kalau diperbanyak lagi, sebetulnya dalam 1 tahun itu BLK Mandiri bisa melatih 1.000 orang dengan satu angkatan 20 orang. Gitu. Berarti Itu angkatannya bisa diperbanyak kalau Iya. anggarannya memungkinkan ya Bu ya. Kan tadi pemerintah yang banget jadi dari pemerintah dari negara gitu. Jadi memang seperti itu. Tapi kalau perkejuruan memang terbatas 20 ya Bu untuk Iya. kita menjaga kualitasnya. Betul. Oke, nah kemudian apa nih Bu pesan dari Bu Kabala ini kepada masyarakat khususnya generasi muda yang ingin mandiri lewat kewirausahaan? Jadi gini, Karena berat ya Bu, ya seperti yang kita betul. tahu berwirausaha itu berat Iya. sekali ya. Berat karena yaitu berdiri sendiri kan. Jadi saya sih hanya menginginkan anak-anak kita, para pemuda-pemuda itu coba rubah mindsetnya. Gitu. Gimana tuh Bu, harus gimana? Jadi bahwa bekerja itu bukan hanya di dunia industri, gitu. Iya, Jadi betul. kan, jadi harus dirubah bahwa saya harus bekerja dan para orang tua pun harus merubah. Jadi selalu bertanya kerja di di mana, gitu kan. Padahal dengan berwirausaha itu banyak menolong orang. Jadi mindsetnya harus dirubah bahwa bekerja itu bukan di dunia istri, tapi punya usaha itu lebih mulia karena akan meng-hire banyak orang. Akan mempekerjakan orang, bukan hanya Iya. dia bekerja ya Bu ya. Jadi jangan mau jadi karyawan, jadilah bos. Kalau jadi bos berarti ya harus membuka wirausaha, walaupun memang sulit, tidak semua, tidak mudah gitu ya. Tapi kalau dengan keyakinan bahwa Ketekunan. gitu, jadi itu pasti bisa gitu. Jadi mental blocknya harus dibuka bahwa berwirausaha itu takut bangkrut atau apa. Ya sama saja sebetulnya resikonya gitu kan. Kalau jadi bos gitu kan pasti bisa memperkerjakan dan membantu sekitar, bisa membantu keluarga, Iya, bisa membantu saudara gitu dengan punya wirausaha gitu. Oke, baik Ibu. Nah, kemudian ini penting nih, bagaimana Ibu masyarakat bisa mengakses informasi atau mendaftar ke pelatihan-pelatihan di BLK Mandiri. Tadi sebetulnya udah kita singgung juga. Coba sekali lagi Ibu, boleh disebutkan nih bagaimana caranya? Untuk mendaftar itu silahkan masuk di IG-nya Balai Latihan Kerja Mandiri. Ada di Ada di sini ada. ada di sini. Di situ nanti di situ masuk di situ. Ya, ada di website juga ya Di Bu. websitenya ada juga di post juga di IG-nya Iya, di dan Snaker pasti kan. di collab juga di IG-nya di Snaker Trans Jawa Barat. Oke, ke situ ya. Berarti memang utamanya sekarang kita di website ada Snaker Trans, tapi kan pasti banyakkan main sosmed kan daripada buka website gitu ya Bu. Jadi yang main IG di follow BLK Mandiri _ Jabar. Kemudian harapan Ibu nih untuk masa depan pelatihan kerja mandiri dan kewirausahaan di Jawa Barat itu gimana Bu? Harapannya tentu sekarang pun sudah banyak sekali perubahan ya. Sudah banyak sekali di BLK Mandiri sekarang itu banyak anak-anak muda yang baru masuk nih di angkatannya Bu Sisil. Banyak di sana. Jadi mindset atau SOP dan lain sebagainya itu sudah benar-benar rapi gitu. Jadi kan selalu ada perubahan. Jadi saya sangat bersyukur dengan tim yang sekarang, apalagi kemarin bertambah juga, masih muda-muda juga gitu ya. Berpikirnya sudah nanti BLKM tuh harus gitu. Jadi harus memikirkan masa depan. Iya gitu. Jadi ini salah sih kayaknya tahapannya gitu kan. Harusnya ke sini dulu. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan banyaknya pemuda-pemuda, pegawai-pegawai yang baru dengan fresh gitu ya. Itu membawa BLKM lebih maju.
Alhamdulillah. Iya, dan saya selalu sangat bangga dengan tim saya. Keren tim BLKM, keren. Mungkin saya review lagi tadi terkait mendapatkan informasi lebih lanjut. Tadi kan bisa melalui Instagram dan website ya Bu. Nah, mungkin kita ingatkan sekali lagi nih Bu, untuk yang tadi memang banyak yang bertanya, kenapa Majalengka doang, kenapa Garut doang. Nah itu jangan khawatir ya Balat Nakertrans, karena insya Allah kita keliling kabupaten kota di Jawa Barat ya Bu. Insya Allah kita keliling kabupaten kota di Jawa Barat, kemudian nanti Balat Nakertrans juga bisa, kalau sekarang di Majalengka, nanti coba tunggu program selanjutnya mungkin di kabupaten kotanya masing-masing gitu. Jadi pantengin terus untuk informasi di Instagram kita dan di website kita. Gitu. Oh iya, ada yang lupa juga saya sampaikan bahwa di Balai Latihan Kerja Mandiri ini ada 2 sistem dalam pengajaran. 2 skema. 2 skema gitu ya, betul. Jadi yang satu itu in-house training, di mana masyarakat datang ke Balai Latihan Kerja Mandiri dan menginap selama 5 hari di Balai Latihan Kerja Mandiri, dan ada juga mobil training unit, di mana kita dari Balai Latihan Kerja Mandiri yang akan mendatangi desa-desa. Gitu selama 5 hari kita di sana loh tinggal. Ya, nah, jadi ada 2 tadi. Jadi ada yang namanya in-house training. In-house training itu dilaksanakannya di Balai Latihan Kerja Mandiri di Bandung ya Bu ya, di Bandung. Pesertanya dari kabupaten kota atau dari datang ke Bandung dan menginap selama 5 hari. Kemudian ada yang namanya mobile training unit. Mobile training unit itu kitanya Balai Latihan Kerja Mandirinya yang datang ke kabupaten kota kalian masing-masing, dan 5 hari kita yang nginep di sana. Gitu ya Bu. Jadi pesertanya dari sana gitu. Jadi kalau terbuka untuk umum terbuka, tapi memang kadang ada yang sudah ditentukan kabupaten kotanya berdasarkan identifikasi tadi ya Bu. Gitu. Oke, barangkali ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Atau sebagai closing statement nih, kebetulan contekan saya udah habis pertanyaannya. Ada yang mau disampaikan sebagai closing statement dari podcast kita hari ini mengenai wirausaha mungkin ya Bu, gimana? Ya itu, jadi harus berani membuka. Jadi harus membuka mental block bahwa bekerja itu adalah di perusahaan, di industri, atau dimanapun. Padahal buka mental block itu gitu. Jadi buka mental block itu bahwa berwirausaha adalah suatu pekerjaan. Ya. Dan bisa membuka pekerjaan untuk orang lain juga. Betul. Jadi dan manfaatkan program dari pemerintah ya Bu ya. Jadi kita gratis, betul, pelatihan semua dari Balai Latihan Kerja Mandiri itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau ada yang bilang mau ikut pelatihan kerja di BLKM ke saya bisa loh tapi bayar 2 juta misalnya, itu bohong ya Bu ya. Bohong banget. Itu bohong, itu hoax. Tolong, itu hoax ya Bu ya. Langsung dikonfirmasi nih sama Ibu Kepala Balai, pelatihan kita semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Dan kalau misalnya Balat Nakertrans mau ikut, itu semua prosesnya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kalau ada yang menawarkan pelatihan kerja di BLKM tapi berbayar, itu bohong ya, itu hoax. Jangan, laporkan sama kita. Laporkan sama kita oknumnya siapa, nanti kita tindak lanjuti. Baik, Ibu ada lagi? Cukup. Oke, cukup Balat Nakertrans. Kalau misalnya sekian nih podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu Kabalai atas kehadirannya. Tapi saya yakin nih banyak yang masih mau ditanyain sama Balat Nakertrans. Boleh ditanya di kolom komentar. Nanti kita bantu jawab, atau nanti kita adakan podcast selanjutnya. Kalau memang pertanyaannya banyak dan belum terjawab melalui podcast ini, nanti kita bisa saksikan lagi podcast episode selanjutnya kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut gitu. Oke? Lagi Bu? Nggak ada? Cukup? Baik. Terima kasih Balat Nakertrans sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Kalau ada salah-salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bu Kabalai. Sama-sama, terima kasih.